Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah awal bicara, alhamdulillah puji semata. Jauhlah salam dari saya, salam cinta untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan ismi, nama saya adalah Ruki Usman. Saya berasal dari Fakultas Agama Islam, Prodi Agama Islam, Universitas Islam Riau. Dalam kali ini, kurma atau kuliah Ramadan, kami akan mengupas tentang tausiah Ramadan dengan judul Persiapan Perpisahan Ramadan dengan jiwa emosional, kemudian rasa syukur menjelang Lebaran. Hadirin teman-teman dan para pemirsa yang menyaksikan, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang perpisahan Ramadan, tentu kita ini akan sadar bahwasanya kita pikirkan dalam jenak pikiran kita bahwa Ramadan ini adalah sebuah madrasah. Kalau ditingkatkan lebih tinggi lagi, Ramadan ini seperti universitas. Ramadan ini seperti sekolah. Yang mana tujuan Ramadan ini akan mendidik, membina, membimbing karakter kita. Termasuk emosional tadi gitu. Karena Ramadan ini akan memberikan implementasi nilai-nilai terbaik. Kapan kita akan melihat itu? Setelah Ramadan pergi. Kalau saya ibaratkan ya teman-teman. Ramadan ini ibaratkan sebuah beras 1 kilogram. Si A dia membuat beras itu 1 kilogram, kemudian beras itu dijadikan di tanah sebuah nasi. Si B, dia jadikan beras 1 kilogram itu, dia tumpuk-tumpuk, kemudian dia jadikan sebuah kue. Yang si C, dia dapat beras 1 kilogram, tetapi nggak ditanam, nggak ditumpuk, dibiarkan saja beras itu. Si A, si B, si C mendapatkan 3 bagian beras yang sama. Pertanyaannya, si A, beras yang 1 kilogram menjadi nasi. Si B, beras yang 1 kilogram menjadi sebuah kue ataupun bisa dijadikan sebuah lontong. Kemudian si C, berasnya tadi tidak dipakai, bahkan busuk gitu. Beras inilah ibaratkan Ramadan. Ramadan ini sekali setahun dia akan berlalu. Ramadan sekali setahun akan datang. Pertanyaannya, apakah Ramadan ini kita pakai? Apakah Ramadan ini kita implementasikan? Jadi Ramadan jadi mulia karena di ibadah-ibadah Ramadan itu ditingkatkannya. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa kata Rasul yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mempertimbangkan dirinya karena Allah, maka Allah ampunkan segala dosanya. Pertanyaan yang sederhana. Berpuasa di bulan Ramadan itu saja Allah ampunkan dosanya, apatah lagi ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ihtisaban, memperhitung-hitungkan diri, apa janjinya? Allah akan ampunkan dosa kalian yang telah lalu. Karena apa? Puasa ini adalah ibadah mendidik, melatih emosional kejujuran kita. Ibadah salat orang bisa lihat. Ibadah zakat orang bisa lihat. Tetapi ibadah puasa hanya kita dengan Allah. Kita bisa buka di rumah gitu. Bahkan kita bisa buka di kamar. Orang lain tak bisa lihat. Tetapi kan Allah mengatakan Allah itu maha melihat, maha mendengar. Jadi ibadah puasa Ramadan ini akan melatih kita, jiwa kita, kepribadian kita, intelektual kita, bahkan emosional kita dilatih. Karena itulah Ramadan ini jangan kita remehkan teman-teman. Baik itu yang kuliah ataupun yang berada dalam perguruan tinggi ataupun yang berada dalam rumah tangga, semuanya yang telah mendapatkan hisab kewajiban puasa Ramadan, maka laksanakan kewajiban Ramadan ini. Jangan disia-siakan karena pertanyaan yang sangat besar sekali. Saudara-saudari kita di Palestina yang viral sekarang, mereka membutuhkan jiwa untuk beribadah dengan tenang gitu. Sedangkan kita, Ramadan datang kita anggap sepele. Pertanyaan sederhana, tahun ke depannya, Ramadan selanjutnya, apakah kita bisa bertemu? Ramadan selanjutnya, apakah kita bisa menjaminkan hidup kita akan bertemu lagi? Coba kita renungkan, kita balikkan layar belakang backgroundnya.
Sudah berapa banyak teman-teman SD angkatan kita yang telah meninggal dunia? Sudah berapa banyak teman-teman SMP angkatan kita dahulu yang telah meninggal dunia? Jangan jauh-jauh aja gitu. Sudah berapa adakah dari keluarga family besar kita, orang tua, ayah, ibu, adik, kakak yang telah meninggal dunia? Inilah bukti Allah itu ada gitu. Jadi jangan sia-siakan Ramadan. Perbaiki jiwa kita, perbaiki ibadah kita di Ramadan ini. Karena Allah janjikan, kenapa Ramadan ini Allah muliakan? Karena bulan Ramadan ini Allah camkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah turunkan bulan Ramadan ini karena apa? Karena Ramadan diturunkan Al-Quran. Jadi persiapan emosional kita pergi besok Ramadan ini mudah-mudahan membekas ke dalam jati diri kita. Selama ini kita berpuasa di Ramadan, selama ini kita sholat di Ramadan, selama ini kita banyak beribadah di bulan Ramadan, ekspektasi ke depannya habis Ramadan nih kayak gitu juga lagi gitu. Jangan hanya Ramadan saja. Jadi emosional jiwa kita ini dilatih. Sebagaimana di Ramadan kita ini dilatih tidak pemarah. Karena kan sebagian pemahaman masyarakat ataupun paham-paham kita selama ini, jangan marah lah. Sekarang kan puasa. Habis puasa bisa marah lagi gitu. Tapi sebenarnya tidak ya. Jangan marah lah. Kita puasa. Jadi, habis Ramadan apakah kita harus marah lagi? Tidak. Inilah emosional dilatih. Karena itulah puasa itu bukan hanya lapar dan minum saja. Tetapi puasa itu melatih jiwa kerohanian kita, mendidik kepribadian kita. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya yang sahih? Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal atash wal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa dari umatku, kata Rasulullah, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Melainkan atos wal ju', rasa haus dan lapar. Maksudnya apa? Mereka puasa, mereka menahan lapar, mereka menahan haus, tetapi menggunjing juga gitu. Berbohong juga. Sering marah. Apakah ada? Ada orang macam itu. Pertanyaannya, apakah puasa Ramadan yang salah? Tidak. Pribadinya yang salah. Itulah Ramadan itu mendidik. Hargai kedatangan Ramadan. Didik jiwa kita. Insya Allah, Allah berkahi kita semua. Negeri kita Allah berkahi. Menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Baldatun desa tayyibatun baik. Warabbun ghafur, Allah berkahi, Allah berikan keampunan. Apa doa kita dalam Ramadan? Penyambutan semangat kita beribadah Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah berkahi, muliakan kami pada bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Sampaikan umur kami, rezeki kami, kesehatan kami, materi kami, keuangan kami untuk beribadah full di bulan Ramadan. Sehingga habis Ramadan, hari Lebaran pun kita bahagia. Karena itulah Lebaran itu hari-hari bahagia. Kenapa bahagia? Karena habis kita beribadah full, puasa full, kita pun Lebaran. Menyambung silaturahim, menyambung ikhwanul muslimin. Pertanyaannya, kita tak puasa Ramadan. Terus berbahagia ke kedatangan Lebaran? Pasti tidak akan bahagia. Karena orang yang banyak berpuasa, orang beribadah full, habis dia puasa Ramadan, dia akan berbahagia kedatangan Lebaran. Kemudian nilai-nilai Ramadan pun mereka implementasikan, mereka aplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan kapal pesiar Ramadan ini memberikan membekas kepada kepribadian kita, keluarga kita, dan semua masyarakat, keluarga kita, keluarga besar kita. Mudah-mudahan nilai Ramadan ini, ekspektasi harapan kita, kita pun selalu meningkatkan ibadah kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, jalin silaturahim kita. Silat adalah hubungan, rahim adalah hubungan seperut. Maksudnya, adik dengan abang, kakak dengan adik, ayah dengan ibu, itu hubungan silaturahim. Perbaiki, jalin, ingat orang tua, ingat adik, ingat keluarga. Sebelum mereka meninggal, perbaiki hubungan dengan mereka. Kemudian yang ketiga, perbaiki juga hubungan silatul ikhwanul muslimin. Silat hubungan ikhwah saudara muslimin sesama muslim. Tetangga-tetangga, kerabat-kerabat, sanak keluarga, ataupun teman-teman kampus. Semua perbaiki hubungan kita yang non-muslim ataupun yang tak beragama Islam pun. Perbaiki juga hubungan dengan mereka. Walaupun berbeda akidah, tapi ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap bersatu. Perbaiki hubungan kita, mudah-mudahan Ramadan ini membekas.
kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Membeli keripik di pasar bawah, menaiki sepeda lalu terjatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.